Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara pemirsa yang dirahmati oleh Allah, apabila kita menyambut sesuatu yang kita muliakan, yang kita hormati, pastilah kita menggunakan ungkapan yang berbeda dengan yang lainnya, atau bisa disebut dengan ungkapan khusus. Dalam bahasa kita mengenal kata marhaban, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, marhaban ini diartikan sebagai kata seru untuk menyambut tamu dengan penuh penghormatan. Itulah mengapa kita menyebutnya dengan marhaban ya Ramadan. Akan tetapi teman-temanku sekalian, tahukah kita makna mendalam di baliknya? Banyak dari kita yang masih tidak mengetahui makna mendalam di balik kata marhaban ini. Akan tetapi marhaban ini merupakan asal dari kata yang bermakna luas, lapang, dan lega. Jadi secara tidak langsung teman-teman, apabila kita mengatakan marhaban ya Ramadan, kita sedang mengatakan, wahai Ramadan, kami menerimamu dengan lapang dada, tanpa ada kesempitan hati sedikit pun, dan juga kita menerimanya tanpa ada keluh kesah sedikit pun. Kita tidak protes dengan ibadah puasa yang ada di dalamnya, akan tetapi kita menerimanya dengan rasa syukur. Seperti firman Allah dalam Quran surat ayat 58 yang berbunyi, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan ini mereka bergembira. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marhaban juga dapat kita artikan sebagai tempat persinggahan atau pemberhentian semata. Dalam bahasa Arab, kita mengenal kata rohbah, yaitu tempat musafir untuk beristirahat sejenak, baik untuk memperbaiki kendaraan maupun mengisi bekal. Ini merupakan pelajaran yang berharga bagi kita. Kita dapat menjadikan bulan Ramadan ini sebagai pit stop, tempat berhenti dari tujuan kita kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berhenti untuk memperbaiki kendaraan kita, yaitu diri kita sendiri. Kita memperbaiki iman, akhlak, ibadah kita, dan kita memperbanyak taubat kepadanya. Teman-temanku sekalian, Rasulullah SAW bersabda, "Ma shoma Ramadana imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Yang artinya, barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosa yang telah lampau akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan ini juga, kita harus mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya, dikarenakan amalan di bulan ini dilipat gandakan, pintu rahmat dibuka selebar-lebarnya, dan ampunan dari Allah yang berlimpah. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan 4 perkara di bulan Ramadan, yaitu 2 perkara yang akan membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho, dan juga satu lagi 2 perkara yang kita sangat menginginkannya. Pada poin pertama, yaitu 2 perkara yang akan membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho. Poin pertamanya adalah memperbanyak pengakuan keesaan kepada Allah, yaitu kita menyebutnya dengan syahadat. Dan poin keduanya adalah memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada poin kedua teman-teman, yaitu 2 hal yang sangat kita inginkan atau sangat kita perlukan, yaitu 1, memohon surga. Mana ada di sini manusia yang tidak menginginkan surga. Kemudian yang kedua adalah memohon perlindungan dari siksa api neraka. Dikarenakan tidak ada pula manusia yang ingin mendapatkan siksa di neraka. Hal ini selaras dengan hadis pesan yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Apabila kalian berada di bulan Ramadan, perbanyaklah 4 perkara. 2 perkara yang akan membuat Tuhan ridho, dan juga 2 perkara yang kalian pasti sangat memerlukannya. Saudara pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan banyak sekali anugerah di bulan Ramadan. Bahkan hal-hal yang tidak pernah termuat dalam doa-doa kita. Rasulullah SAW menggambarkan bahwa apabila umat manusia diperlihatkan betapa besarnya kebaikan yang ada di bulan ini, maka niscaya mereka pasti akan menginginkan sepanjang tahun adalah bulan Ramadan. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Teman-temanku sekalian,
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang dapat menerima Ramadan dengan lapang dada, memanfaatkannya untuk memperbaiki diri dan juga keluar dari bulan ini menjadi seseorang yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.